Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan selamat bergabung kembali dalam perkuliahan literatur dan perencanaan riset kimia. Pada sesi ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pedoman penulisan karya ilmiah ya, yang terutama berkaitan dengan penulisan skripsi. Jadi kalau kita bicara tentang penulisan skripsi, ya, ada bagian yang harus kita tolong dimatikan. Ya, tolong di-mute ya suaranya supaya tidak mengganggu. Oke, jadi dalam penulisan skripsi itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, terutama yang berkaitan dengan bagian utama ya. Isi dari skripsi itu dari mulai bab 1 sampai ke daftar pustaka dan lampiran. Tentunya dalam penulisan bagian utama ini ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan terkait dengan tata cara ya, aturan penulisan karya ilmiah yang baik. Di sini ada bab 1 pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, ya, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Nah, kita akan mulai dari bagian pendahuluan. Ya. Biasanya di bab 1 ini memuat latar belakang atau alasan kuat ya, dilakukannya penelitian. Jadi dalam latar belakang itu kita harus bisa merumuskan atau kita harus bisa menuliskan ya, selain tujuan dan hipotesis ya tentunya, kita juga harus menjelaskan kenapa penelitian itu dilakukan. Ya, pertanyaannya adalah ya dengan menggunakan 5 kata kerja ya, 5 kata kerja dalam pertanyaan. Bagaimana penelitian itu dilakukan, ya, di mana penelitian itu dilakukan, ya, kemudian siapa yang melakukan, ya, dan apa yang ingin dihasilkan, gitu ya. Jadi di situ harus ada yang mengarah ke pertanyaan tentang bagaimana penelitian itu bisa dilakukan dan untuk apa, ya, alasan utama dilakukannya penelitian. Nah ini harus ada di dalam latar belakang, ya. Selain tentunya novelty juga tentu harus ada ya, kebaruan dari penelitian kita ini ada di mana, ya, dan ditopang oleh adanya referensi, ya, yang mendukung terhadap penelitian kita. Di dalam bab pendahuluan ini juga ya harus dijelaskan tentang pemilihan masalah ya, dan alasan kenapa masalah tersebut diangkat gitu kan, ya. Kenapa kita harus melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang kita akan rumuskan itu ya. Jadi pendekatannya mungkin perlu dijelaskan bagaimana kita bisa mendapatkan hasil pemecahan masalahnya ya. Caranya bagaimana? Mungkin dijelaskan juga di situ ya, pendekatan masalahnya menggunakan studi eksperimen atau studi in silico atau menggunakan kuesioner atau menggunakan apalah gitu ya. Metode-metode yang kita akan gunakan dalam penelitian itu bisa dituangkan juga di dalam penjelasan awal latar belakang penelitian tersebut. Dan nanti dari pendekatan itu kita akan bisa merumuskan ya, masalah yang akan kita angkat dalam penelitian ini apa. Ya, jadi nanti puncak daripada penulisan latar belakang itu adalah perumusan masalah.
ketika kita sudah menjelaskan alasan pemilihan masalah itu, maka nanti apa sih sebetulnya masalahnya, gitu kan? Bagaimana masalah itu dirumuskan, ya. Nah, itu ada di dalam perumusan masalah, ya. Selain tadi argumentasi penelitian, kemudian alasan kenapa masalah itu dipilih, gitu ya. Kemudian novelty dari penelitiannya, ya. Jadi 3 hal itu sebetulnya yang harus dijelaskan, ya. Alasan dilakukannya penelitian, atau alasan pemilihan masalah, kemudian pendekatannya seperti apa, ya, dan novelty-nya bagaimana. Nah, 3 hal itu harus ada, ya. Argumentasi penelitian, pendekatan, dan novelty, ya. Jadi rumusan masalah yang baik adalah yang mengandung novelty tadi, ya, yang mengandung yang bisa dijelaskan argumentasinya. Sehingga di sini paparan daripada penulisan bab pendahuluan itu tidak boleh berbelit-belit, ya. Jangan terlalu panjang lebar, ya. Yang tidak terlalu umum, yang terlalu umum jangan dituliskan, gitu ya. Polusi adalah keluarnya zat pencemar yang ada di lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap iklim. Itu kan definisi yang sebetulnya menurut saya tidak perlu dijelaskan di awal, gitu ya. Contohnya seperti itu. Itu kan terlalu umum, gitu ya. Bahasa yang sebetulnya orang juga udah tahu kok, gitu. Ngapain juga kita tuliskan kalau orang udah tahu. Nah, tapi coba kita mulai dengan pemikiran yang logis dan sistematis, ya. Misalnya, ya, perkembangan penduduk di perkotaan dan harus urbanisasi misalnya menyebabkan masalah baru dalam bidang lingkungan, di mana tingkat pencemaran terjadi akibat adanya aktivitas manusia. Salah satu aktivitas yang menyebabkan pencemaran adalah misalnya industri-industri yang menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, jadi langsung ke pemikiran yang memang apa yang akan kita angkat di situ tuh langsung diarahkan ke sana. Jika perlu dijelaskan juga tentang hal-hal yang bersifat faktual, ya. Dewasa ini misalnya, ya, perkembangan penyakit diabetes di negara kita semakin meningkat, ya. Studi yang dilakukan oleh badan atau misalnya Departemen Kesehatan menunjukkan, Kementerian Kesehatan RI menunjukkan dari sekian juta populasi penduduk Indonesia, sekian persen menderita penyakit diabetes. Nah, itu langsung ke pemikiran yang ada di sini. Kita bicara tentang bagaimana potensi misalnya senyawa aktif anti diabetes yang bisa digunakan untuk pengobatan penyakit diabetes. Misalnya contohnya seperti itu, ya. Jadi langsung diawali dengan pemikiran yang logis dan sistematis. Nah, ini yang mungkin perlu dipelajari atau ya oleh mahasiswa, ya. Bagaimana cara menyusun kalimat-kalimat atau paragraf yang diawali dengan pemikiran yang logis dan sistematis, ya. Silakan baca-baca karya tulis orang lain yang sudah terpublikasi, ya. Itu mungkin akan memberikan gambaran kepada Anda bagaimana cara menulis latar belakang yang benar. Jadi uraian dimulai dengan hal yang spesifik, ya, faktual, ya. Spesifik di sini artinya to the point, apa yang kita bahas. Jangan mengada-ngada kemana-mana. Jangan kita ngomong mengawang-awang, gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang kita ingin diskusikan, gitu ya. Tapi kita langsung straight to the target, ya, spesifik terhadap apa yang kita akan bahas. Faktual artinya berarti sesuai dengan kondisi yang ada sekarang, ya, up to date, gitu ya, faktual itu. Dan pendapat yang mendasari dilakukannya penelitian. Jadi pendapat kenapa saya mengangkat topik ini didukung dengan telah pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Inilah pentingnya kita melakukan studi literatur, ya, untuk mendapatkan informasi tentang posisi penelitian kita ini ada di mana sebetulnya. Apa kaitannya dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Itu yang namanya step
of the art. Ya, state of the art itu adalah ya uraian alasan teoritis dan alasan praktis ya perlunya dilakukan penelitian ya, dan masalah tersebut dapat dipecahkan sesuai dengan referensi yang kita peroleh gitu ya. Jadi seberapa banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain yang relevan dengan penelitian kita. Nah, disitulah kita harus bisa menuangkan ya bagaimana argumentasi-argumentasi yang bisa kita kembangkan dalam menyusun daftar latar belakang ini, gitu ya. Sehingga di sini penting sekali Anda melakukan penelaahan ya atau studi literatur, mencari referensi-referensi yang mendukung terhadap penelitian Anda. Karena Anda diarahkan untuk membangun ya state of the art itu dengan bahasa Anda sendiri. Ya. Jadi keterkaitan antara penelitian Anda dengan penelitian orang lain itu seperti apa? Nah, itu harus tertuang di dalam state of the art penelitian. Ya. Dan yang terakhir, adanya novelty tadi. Saya sudah jelaskan ya apa yang dimaksud dengan novelty. Kebaruan dari penelitian yang merupakan hal penting harus tersurat atau tersirat dalam latar belakang penelitian. Ini apa sih sebetulnya yang menjadi pembeda antara penelitian kita ini dengan penelitian orang lain sebelumnya? Oke, jadi itu harus tertuang di dalam latar belakang ya, tadi argumentasi penelitian ya, kemudian pendekatan masalahnya ya, state of the art-nya dan kebaruannya. Oke, jadi sekali lagi beberapa hal yang mungkin harus dituliskan di dalam latar belakang itu ada 4 hal ya tadi ya, selain argumentasi penelitian ya, pendekatan metode yang dilakukan, state of the art-nya seperti apa, lalu kebaruannya apa. Nah, jadi itulah yang harus Anda tuangkan. Ya. 4 hal itulah yang harus Anda tuangkan. Kemudian bagaimana dengan perumusan masalah? Ya. Perumusan masalah di sini adalah kita harus membuat rumusan masalah yang di dalam bab 1 itu ya dituangkan dalam bentuk pertanyaan ya, hal dirumuskan secara jelas ya, dan fokus pada kata kunci utama yang akan kita teliti ya. Kata kuncinya apa? Tadi misalnya tentang anti diabetes ya, berarti perumusan masalah kita adalah tentang bagaimanakah potensi senyawa aktif anti diabetes yang dihasilkan oleh ekstrak tanaman anu misalnya, tanaman A atau B gitu ya. Bagaimana korelasi aktivitas anti diabetes dengan kandungan senyawa fenolik misalnya, atau apalah yang ada di dalam deskripsi variabel-variabel yang akan kita teliti ya. Jadi dalam merumuskan masalah itu kita harus bisa mendeskripsikan variabel studi yang akan kita gunakan ini apakah sudah sesuai gitu ya, sesuai dengan target atau tujuan penelitian kita atau tidak. Ya, itu yang harus dipertimbangkan ya. Variabel-variabel itu yang harus kita pertimbangkan. Di aspek apa yang nanti akan kita gali terkait dengan perumusan masalah. Kan mungkin ada beberapa variabel yang nanti akan saling terkait ya dengan topik utama kita gitu ya, tentang anti diabetes itu apanya yang akan kita teliti. Struktur senyawanya atau faktor-faktor yang meningkatkan aktivitasnya atau yang mempengaruhi aktivitasnya atau apa gitu kan. Jadi variabel-variabel itu bisa kita rumuskan dalam rumusan masalah tadi. Nah, untuk memperjelas rumusan masalah biasanya dibuat dalam bentuk pertanyaan ya. Bagaimanakah ya pengaruh A terhadap B ya? Bagaimanakah potensi senyawa A sebagai anti diabetes misalnya, atau apalah ya namanya. Intinya adalah dalam perumusan masalah itu kita harus buat
pertanyaan yang sifatnya mengarah kepada tujuan penelitian kita. Ya, pendekatan atau variabel yang digunakan itu harus dituangkan, ya, tercakup di dalam uraian rumusan masalah. Oke, jadi itu cara kita menuliskan rumusan masalah, ya. Jadi harus mempertimbangkan variabel-variabel penelitian yang akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tentunya dalam perumusan tujuan penelitian ini harus didasari oleh argumentasi penelitiannya tadi, ya. Kenapa penelitian ini dilakukan? Sebetulnya apa sih yang ingin kita capai dari penelitian itu? Nah, itulah yang dituangkan di dalam tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah pernyataan singkat dan jelas, ya, singkat tapi jelas, ya, tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai upaya untuk pemecahan masalah atau pemahaman gejala yang dijelaskan di dalam latar belakang. Ya, mungkin pemahaman yang dimaksud di sini adalah pemahaman terkait dengan fenomena-fenomena yang akan kita teliti, gitu kan, ya. Variabel-variabel yang akan kita teliti itu apa sih keterkaitannya gitu dengan tujuan penelitian kita. Jadi sekali lagi tujuan penelitian itu adalah pernyataan singkat tentang tujuan penelitian yang akan dicapai, ya, dengan tujuan yang akan dicapai sebagai upaya untuk pemecahan masalah. Sehingga di sini dalam perumusan tujuan penelitian ini gunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur, ya. Menentukan, mengetahui pengaruh, ya, membandingkan, gitu ya, apa namanya itu, kan menentukan aktivitas antioksidan, berarti kan itu terukur, ya, berapa aktivitasnya, ya. Mengetahui pengaruh zat A terhadap B, bagaimana pengaruhnya, ya, dan seterusnya. Itu adalah kata kerja yang hasilnya dapat terukur, gitu ya, dalam penelitian ini harus dibuat selogis mungkin, ya, tujuan penelitiannya. Jangan sampai kita terlalu bermuluk-muluk dengan tujuan penelitian yang ternyata itu tidak bisa dicapai, gitu ya, kan, karena terlalu idealis, gitu ya, misalnya dalam merumuskan masalahnya atau dalam menentukan tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga, ya, manfaat penelitian. Apa bedanya tujuan penelitian dengan manfaat penelitian? Ya. Kalau manfaat penelitian itu biasanya ditulis sebagai kegunaan dari hasil penelitian bagi kepentingan pengembangan iptek. Artinya setelah kita mendapatkan hasil, apa sih kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan? Ya, jadi kalau manfaat itu kan nilai lebih dari penelitian kita, ya, bagi kepentingan pengembangan iptek maupun bagi kepentingan masyarakat luas, gitu ya. Pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, ya, kepentingan profesi maupun masyarakat pada umumnya. Jadi misalnya tadi kita meneliti kandungan limbah, ya, dalam bahan makanan misalnya, ya. Nah, itu kan nanti manfaatnya apa? Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang potensi limbah yang ada di lingkungan terkait dengan barang yang dikonsumsi sehari-hari misalnya, gitu ya, sehingga masyarakat bisa mengetahui bisa mendapatkan wawasan tentang bahaya dari limbah yang dihasilkan tersebut misalnya, gitu ya. Nah, itu contoh manfaat penelitian, ya, contoh. Jadi implikasinya terhadap kepentingan masyarakat secara umum, gitu ya, atau pengembangan ilmu pengetahuan atau. Nah, kemudian di bab 1 juga kita ada selain rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, ada hipotesis, ya. Hipotesis sudah dijelaskan, ya, sebelumnya. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, ya, yang diturunkan secara deduktif dari pustaka yang relevan. Jadi di sini hipotesis itu biasanya, ya,
dituangkan ya dalam bentuk pernyataan ya yang berkaitan dengan penelitian-penelitian yang sifatnya korelatif ya, sebab akibat gitu ya, atau hubungan korelasi itu ya studi ya hubungan ya, atau perbandingan ya, kausal komparatif, eksperimental, deskriptif dan lain sebagainya. Jadi hipotesis ini menjelaskan tentang kemungkinan jawaban yang dihasilkan dalam penelitian ya, atau apa ya namanya ya, kesimpulan sementara lah gitu ya, tapi didasarkan pada pengetahuan ya, tinjauan pustaka yang relevan gitu ya, sesuai dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, hipotesis ini nanti akan diverifikasi melalui penelitian yang empiris ya. Misalnya tadi berkaitan dengan aktivitas antioksidan ya yang dihasilkan dari senyawa X ya. Hipotesisnya adalah senyawa X memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi karena didominasi oleh senyawa-senyawa fenolik misalnya ya, yang berpotensi sebagai antioksidan. Nah, itu kan hipotesis yang nanti harus dibuktikan, benar nggak sih peningkatan aktivitas antioksidan itu karena memang di dalamnya terdiri dari banyak senyawa fenolik yang memberikan kontribusi dalam peningkatan aktivitas antioksidan tadi. Nah, sehingga di sini kita perlu memverifikasi, gitu kan, apakah benar hipotesis itu sesuai dengan pemikiran yang ada, gitu ya, tidak menyimpang dari apa yang sudah kita tetapkan. Nah, ini harus dituangkan ya hipotesis itu berupa uraian singkat ya. Uraian singkat tentang teori dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik atau masalah yang ingin diteliti. Jadi ya kenapa misalnya aktivitas antioksidan dari zat ini bisa tinggi? Apa korelasinya dengan senyawa fenolik misalnya? Nah, nanti ada kaitannya dengan penelusuran pustaka yang relevan dengan pengajuan hipotesis tadi. Ya. Nah, pernyataan hipotesis akan menjadi acuan untuk merumuskan metode ya agar penelitian dapat dicapai dan hipotesis dapat diuji. Jadi hipotesis yang baik adalah yang testable, yang bisa diuji, yang bisa dipastikan keabsahannya ya melalui eksperimen atau melalui penelitian yang sifatnya empiris. Kalau hipotesisnya tidak bisa diuji, berarti bukan hipotesis namanya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi itu yang harus diperhatikan ya dalam penulisan bab 1 berkaitan dengan latar belakang, ya, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan hipotesis. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 ya, tinjauan pustaka. Dan pustaka ini sebetulnya kalau kita bicara tentang tinjauan pustaka tidak harus masuk ke dalam bab 2 gitu ya. Bab 1 pun juga kan kita sudah mulai banyak mencantumkan referensi ya. Justru referensi yang mendukung terhadap argumentasi penelitian kita ini ya wajib diambil dari sumber referensi yang kredibel, yang jelas ya acuannya itu. Misalnya dia merupakan sumber acuan primer ya, apakah dari jurnal, apakah dari proceeding, apakah dari tesis dan lain sebagainya gitu ya. Diutamakan adalah artikel berkala ilmiah atau artikel jurnal ya, dan paten yang relevan dengan bidang yang diteliti, up to date dan asli ya, artinya dia bukan kopian dari tulisan orang lain gitu ya, jadi ada state of the art-nya ya. Nah, dalam penulisan daftar pustaka hindari Anda mengutip dari diktat atau buku ajar ya, atau modul yang memang dia tidak termasuk acuan primer. Karena modul itu kan biasanya kumpulan teori-teori yang diambil dari berbagai sumber ya, sehingga tidak, kalau bisa kita langsung ke pustaka acuan primernya yang harus didahulukan ya.
Karena diktat itu biasa masuk dia referensi sekunder, ya. Jadi dalam tinjauan pustaka ini biasanya dimuat telaah singkat, ya, jelas dan sistematis tentang kerangka teoritis, ya. Kerangka teoritis kenapa topik ini diangkat, apa hubungannya dengan teori yang sudah dipelajari, ya, postulat, prinsip, asumsi, dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Nah, itulah pentingnya kita menuliskan daftar pustaka itu tidak sekedar melengkapi, ya, skripsi, tapi juga harus ada telaah singkat, ya, tentang kerangka teoritis. Jadi kita membahas tentang antioksidan, ya. Apa sih antioksidan itu? Ya, bagaimana hubungannya dengan senyawa aktif yang terkandung di dalam ini, terus bagaimana cara menentukan aktivitasnya dan lain sebagainya. Itu ada penjelasan secara logis, ya. Kemudian ada kerangka berpikir, ya, postulat, prinsip, asumsi, dan lain sebagainya. Itu yang harus melandasi masalah penelitian itu, ya, untuk menggali pemahaman mengenai masalah penelitian dan pemecahan masalah. Jadi lebih ke arah bagaimana kita bisa memperkaya, ya, wawasan teoritis yang berkaitan dengan masalah penelitian kita. Ya. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar tinjauan pustaka. Di sini acuan yang relevan biasanya harus dimanfaatkan untuk membahas temuan kemudian dituangkan di dalam pembahasan. Ya. Acuan yang dimaksud adalah referensi pendukung, ya, penelitian-penelitian yang terkait, orang lain sudah melakukan penelitian apa hubungannya dalam penelitian kita, dan bagaimana penelitian itu bisa dituangkan dalam bentuk pembahasan, gitu, ya. Jadi tinjauan pustaka itu tidak hanya di bab 2, bab 1, ya, tentang telaah singkat, ya, hasil penelitian yang relevan, itu kan ada di bab 1. Di bab 4 juga sama. Di bagian pembahasan kita juga mengutip beberapa referensi dari tulisan orang lain, kan, untuk memperkuat argumentasi penelitian. Jadi telaah pustaka ini tidak sekedar isi informasi umum, ya, tidak sekedar berisi informasi umum seperti definisi, sejarah, ya, tapi informasi yang berkaitan langsung dengan inti penelitian kita. Ya. Itu yang berkaitan dengan tinjauan pustaka. Jadi sekali lagi tidak sekedar informasi umum yang harus dituliskan, tapi informasi yang memang berkaitan langsung dengan inti penelitian. Sehingga tinjauan pustaka ini harus sistematis juga, gitu, ya. Apa yang mendukung terhadap penelitian kita itu yang dituliskan. Nah, kumpulan pustaka yang relevan dan mutakhir itu akan membantu penulis memahami status atau garis depan penelitian di bidang tersebut. Jadi state of the art penelitian kita ini akan terlihat ketika kita sudah mengumpulkan pustaka-pustaka yang relevan. Sejauh mana sih kebaruan daripada penelitian kita ini? Ya kan, kebaruan itu berarti kan dia garis depan, ya, yang ada di dalam ruang lingkup penelitian yang sesuai dengan yang relevan dengan topik kita, gitu, ya. Jadi disitulah kita perlu mempelajari dan mengkaji tinjauan pustaka ini dari berbagai sumber, ya, tidak hanya 1-2, gitu, ya, sebanyak-banyaknya sumber pustaka yang relevan. Nah, sumber pustaka yang memadai akan meningkatkan kepercayaan diri penulis waktu memilih metode, ya, melaksanakan penelitian, menyusun argumentasi dalam bab pembahasan, terutama dalam penyusunan argumentasi, ya. Kalau banyak referensi pendukung kan akan lebih variatif lagi penjelasannya. Ya. Tapi pustaka ini juga tidak boleh disitasi secara ekstensif. Ya, ekstensif di sini maksudnya secara berulang-ulang, gitu, terus saja pustaka si A yang dikutip, tidak dari halaman 1 sampai halaman 5 yang disitasi itu hanya 1 orang misalnya. Tapi harus ditelaah dan diulas, ya, seperlunya saja. Jadi orang akan bosan, ini kok tinjauan pustakanya ditutup terus, gitu, nggak ganti-ganti, ya. Maka sebaiknya pustaka itu tidak disitasi secara ekstensif, ya, tidak berlebihan, ya, dalam mensitasinya. Kemudian setiap pustaka yang diacu harus dicantumkan di dalam daftar. Ini jelas.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan penulisan bab pendahuluan dan tinjauan pustaka? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Suara saya masih kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Baik. Takutnya semakin ke sini semakin tidak terdengar dan ternyata mahasiswanya diam aja gitu. Ya, sekarang kita lanjut ke metode ya. Metode penelitian. Apa yang harus kita tulis dalam metode penelitian ya? Metode penelitian ini biasanya mencakup percobaan ya, metode yang berkaitan dengan percobaan di laboratorium, ya, percobaan di lapangan, ya, survei, sampling, atau apalah dan sejenisnya ya, sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian. Jadi apa yang kita kerjakan selama penelitian itu ada di dalam metode penelitian. Jadi jenis penelitian yang dikenal antara lain ada penelitian eksploratif, ya. Ya biasanya mahasiswa kimia ini lebih banyak penelitian yang sifatnya eksploratif. Jadi kita mengeksplorasi suatu sampel yang nanti kita akan analisis ya dari sisi kandungan senyawa aktifnya atau mungkin dari komposisinya, dari sisi kemurniannya dan lain sebagainya. Jadi kita mengeksplorasi sesuatu yang memang belum diteliti sebelumnya atau belum diteliti lebih jauh gitu ya tentang suatu topik atau suatu bahan tertentu yang memang itu berkaitan dengan sampel penelitian kita. Yang kedua ada yang namanya penelitian deskriptif. Ya. Kalau deskriptif itu kita mendeskripsikan sesuatu, kita menjelaskan sesuatu berdasarkan hasil pengamatan kita. Ya. Deskriptif ya, mendeskripsikan, menjelaskan fenomena-fenomena yang ada. Ya. Kemudian penelitian juga ada yang jenis penelitian itu ada yang namanya korelasional, ya, penelitian korelatif ya, penelitian yang menghubungkan dua atau lebih variabel ya dalam satu penelitian. Ya. Kemudian kausal ya, sebab akibat, komparatif, perbandingan, eksperimental, kita melakukan pengujian di laboratorium, ya. Penelitian tindakan, misalnya penelitian tindakan kelas ya, PTK untuk apa namanya guru-guru misalnya ya. Biasanya kita berikan satu tindakan tertentu yang nanti akan mempengaruhi subjek penelitian kita ya. Kemudian pemodelan ya, tentunya pemodelan matematik, statistik gitu ya. Kemudian bisa juga chemometrik ya, atau kombinasi dari berbagai jenis penelitian. Jadi penelitian itu tidak selalu harus eksperimental, ya. Bisa juga yang sifatnya eksploratif, relasional atau komparatif, ya, pemodelan, ya macam-macam, ya jenis penelitian itu. Tapi penelitian ini bisa kita gabungkan juga model penelitiannya ya, tidak harus mengacu ke salah satu saja. Saya penelitian studi eksploratif, tapi nanti ada proses pemodelannya, gitu ya. Itu bisa juga seperti itu. Secara umum, ya metode yang memuat dalam metode itu memuat perincian tentang rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini seperti apa sih? Skema, ya, desain. Jadi ketika kita membuat rancangan penelitian, Anda diminta untuk membuat desain penelitian sebetulnya. Desain di situ bisa dimulai dari tahapan apa sampai apa. Ya bisa kita tunjukkan dalam kerja. Itu yang dimaksud dengan rancangan penelitian. Biasanya dibuat berupa bagan gitu ya. Kemudian variabel pengubah dan pengukurannya, ya, batasan pengubah kerja, teknik pengumpulan data, ya, baik data primer maupun sekunder. Kalau data primer itu data yang kita peroleh sendiri. Kalau data sekunder data yang hasil pengukuran orang lain, misalnya. Termasuk juga prosedur sampling, ya, dan analisis laboratorium. Kalau memang dibutuhkan, samplingnya perlu dilakukan, nanti ditempatkan di dalam apa namanya itu,
misalnya tempat dalam wadah tertentu yang memang kita harus lakukan proses pengumpulan sampel tadi gitu ya. Dan juga misalnya analisis laboratorium. Kalau kita memang membutuhkan informasi yang lebih detail tentang struktur senyawa misalnya atau sifat dari suatu senyawa, ya kita lakukan analisis laboratorium. Nah, model-model yang digunakan itu juga harus tertuang di dalam metode penelitian. Modelnya itu apakah deskriptif, pendekatannya apakah deskriptif, korelasional, eksploratif, dan lain sebagainya. Kemudian metode ini juga harus bisa menjelaskan cara analisis data yang akan kita lakukan. Jadi selain pekerjaan ya yang kita lakukan, analisisnya juga harus dijelaskan. Bagaimana pendekatan metode analisis yang digunakan. Dalam bab ini akan dibagi menjadi beberapa subbab. Ya, kalau dalam perusahaan tugas akhir misalnya waktu dan tempat, bahan, peralatan, analisis data dan seterusnya. Saya kira Anda juga sudah paham lah ya cara penulisannya, metode penelitian yang baik seperti apa. Nah, untuk bahan penelitian, ya, penelitian yang memerlukan bahan berupa organisme perlu dirinci asal tumbuhan, hewan atau mikroorganisme dengan spesies tertentu atau galurnya. Jadi kalau disebutkan ini ekstrak tanaman jagung dari mana, ya jagung itu diperoleh, itu harus dijelaskan, ya jenis jagungnya apa, ya, dan seterusnya. Jadi ada identitas spesies atau galur dari senyawa tersebut, ya, dari sampel tersebut. Nah, untuk bahan kimia yang lazim terdapat di lab itu tidak perlu dirinci lah ya kalau sudah sifatnya umum, kecuali kalau yang memang spesifik, ya. Pada penelitian yang bersifat eksperimen, nama pabrik disebutkan, nama pabrik yang membuat reagen, ya, ada perlunya disebutkan, misalnya produk enzimnya dari mana, dari Merck atau dari Sigma dan lain sebagainya, karena itu spesifitas dari bahan yang akan kita gunakan. Ya, sumber bahan dari perusahaan atau individu atau lembaga dapat dituliskan sepanjang hal itu sangat spesifik. Jadi bisa disingkat gitu misalnya ya, kalau ternyata sumber referensinya itu cukup panjang gitu ya, dan itu harus lebih spesifik ya. Nah, untuk bahan kimia yang lazim terdapat di laboratorium itu tidak perlu dirinci ya. Jadi misalnya aseton, etanol, NaOH ya, natrium oksida, asam klorida itu tidak perlu dituliskan dari mana sumbernya, itu enggak. Kalau orang bahasa kimia bahan-bahan kimia yang umum orang udah paham gitu. Kecuali enzim alfa amilase, nah itu kan tidak lazim gitu, jarang orang menggunakan, jadi disebutkan sumbernya dari mana. Ya. Jadi sumber bahan dari perusahaan atau individu maupun lembaga dapat dituliskan sepanjang hal itu sangat spesifik. Ya. Sedangkan dalam penulisan bahan penelitian itu kita tidak diperbolehkan ya menyebut merek dagang, misalnya air mineral merek A gitu ya. Perlu dihindari sebab itu karya ilmiah itu bukan media iklan. Gitu ya. Boleh kita menyebutkan nama produk tertentu, ya harus diberikan label X gitu, misalnya sampel X diperoleh dari sampel X adalah air mineral yang misalnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat ya dengan ciri-cirinya seperti apa gitu misalnya. Nanti dijelaskannya itu tidak terlalu detail kalau untuk ini ya produk atau brand. Kemudian peralatan khusus juga perlu dideskripsikan secara lengkap. Ya, peralatan khusus di sini biasanya berupa instrumen ya. Contohnya di sini merek instrumen utama seringkali diperlukan untuk menunjukkan kecanggihan atau ketelitian alat yang digunakan. Contohnya misalnya senyawa organoklorin dianalisis dengan kromatografi gas spektrofotometer massa dengan jenisnya adalah Howard Packard ya. Howard Packard ini mereknya tipenya 6890 5973. Kemudian kolomnya menggunakan kolom kapiler 50 kali 0,22 mm kali 0,25 mikrometer gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa kolom itu memang spesifikasinya jelas gitu ya. Dengan merek apa gitu ya, silika gel SGE gitu.
Nah, untuk instrumen biasanya kita harus cantumkan ya spesifikasi instrumen itu dengan lebih detail. Sedangkan peralatan yang umum digunakan ya di lapangan atau di laboratorium tidak perlu dirinci. Ya, beker glass, birek misalnya nggak usah ya. Sebut aja menggunakan beker glass titik gitu ya. Atau corong pisah dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu diperinci dengan jelas. Nanti pada saat penulisan metode itu peralatan yang digunakan itu kan tergambar ya di sana. Kemudian yang berikutnya adalah lokasi ya. Lokasi penelitian dan waktu penelitian. Ya, lokasi ini biasanya menyatakan tempat dan waktu pelaksanaan ya, di mana penelitian itu dilakukan ya. Ini perlu dituliskan ya. Kalau penelitian itu dilakukan dengan menuliskan lembaga penelitian yang digunakan atau yang tempat kita melaksanakan penelitian itu harus dijelaskan ya, misalnya di Puslit Puslit Kimia LIPI Serpong misalnya gitu ya, di lab apa gitu. Itu disebutin di situ ya. Bulan dari bulan A sampai bulan B gitu. Dari bulan Januari sampai bulan Juli 2022 misalnya. Kemudian untuk prosedur ya, selain tadi alat dan bahan ya, lokasi, waktu penelitian, kita juga di sini ada penulisan prosedur penelitian ya. Prosedur itu berupa tahapan atau langkah-langkah operasional pelaksanaan yang disusun secara sistematis ya, berurutan, terperinci sehingga dapat diulangi oleh orang lain yang memiliki minat yang sama dengan hasil yang sama seperti yang diperoleh. Jadi di sini harus dijelaskan ya. Ketika Anda melakukan pengujian sampel A, ini prosedurnya seperti apa? Ya, jadi harus jelas ya langkah-langkah operasional. Jika langkah-langkah itu cukup rumit, maka bisa membingungkan pembaca ya, sehingga bisa juga dibuatkan dalam bentuk bagan alir gitu ya. Langkah kerjanya seperti apa. Nah, kemudian kegiatan yang dilakukan ditulis dalam bentuk prosa yang keterbacanya lebih baik dibandingkan dengan penggunaan nomor urut ya. Dan jangan menggunakan bentuk kalimat perintah ya, seperti tambahkan, diamkan, larutkan ya, 3 liter air dan seterusnya misalnya. Itu semua adalah bahasa perintah ya, dan tidak boleh dilakukan ya. Tidak boleh dituangkan. Skripsi kita itu bukan kita menyuruh orang lain mengerjakan ya, tapi melaporkan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Jadi sebanyak 3 liter air ditambahkan ke dalam cawan atau ke dalam tabung ya, kemudian ditambahkan dengan larut A dan seterusnya. Jadi jelaskan apa yang kita lakukan itu selama sebagai bagian dari prosedur penelitian. Kuantitas tulis menggunakan satuan SI ya. Ini contohnya untuk penulisan ini ya, satuan ya. Nah, kemudian berikutnya ke hasil dan pembahasan. Apa yang mesti kita tuliskan di dalam hasil dan pembahasan? Jadi hasil penelitian itu ya merupakan data yang diperoleh selama kita melakukan penelitian dan kemudian dianalisis sekaligus dalam konteks penulisan skripsi. Hasil dan pembahasan itu digabung, tidak dipisah ya, tidak tulis hasil dulu baru nanti dibahas. Tapi kita langsung tuliskan hasilnya bagaimana, kemudian apa yang bisa kita bahas dari hasil tersebut kita bahas di bawah. Ya. Bab hasil dapat dibagi dalam beberapa subbab ya, bahkan dalam beberapa bab dengan judul yang berbeda-beda. Nah, biasanya hasil penelitian ini harus disajikan dengan lebih jelas ya, terutama ketika kita menentukan suatu informasi penting ya, temuan penting ya. Jadi ini harus disampaikan dengan lebih jelas ya. Karena data yang terlalu rumit itu bisa membingungkan pembaca ya. Jadi biasanya
data itu perlu diberikan informasi lebih lanjut ya atau disederhanakan untuk mengefektifkan uraian, bisa juga dibuat dalam bentuk tabel atau gambar gitu ya. Untuk ilustrasinya. Nah, tampilan data yang terlalu rumit akan menurunkan keterbacaan dan mengganggu alur pemeriksaan sertifikasi halal. Data yang ditentukan dalam bentuk tabel tidak boleh diduplikasi dalam bentuk gambar dan sebaliknya. Jadi kalau kita sudah menampilkan tabel, ya sudah, tabel itu yang kita bahas, tidak perlu lagi kita buat gambar yang mirip dengan tabel tersebut. Berarti itu membuang-buang ini ya, buang-buang tenaga dan buang-buang ini, karena di situ sebenarnya sudah sama gitu kan. Ya, apa yang kita bahas ya itu yang kita tuangkan dalam bentuk tabel atau gambar. Jangan dua-duanya digabung, ada tabelnya, ada gambarnya juga ya, berarti itu sudah terlalu berlebihan ya. Nah, kemudian di sini ada tata cara penulisan tabel. Ya. Tabel itu biasanya ditampilkan dalam bentuk teks ya di atas di tempat tabel itu diacu untuk pertama kali, diletakkan di tengah ya, biasanya rata kiri dan kanan ya. Dan diletakkan di bagian atas atau bagian halaman bawah halaman agar tidak memotong teks pada halaman yang sama. Nah, bila panjang tabel lebih dari 1 halaman, tabel tersebut dikembalikan atau diolah lagi ya supaya sesuai dengan bagian pendahuluan atau di bagian pembahasannya gitu ya. Jadi itu harus perjelas gitu ya, poin-poin yang akan kita bahas di dalam hasil tabel itu. Tabel juga tidak sebisa mungkin tidak boleh lebih dari 1 halaman ya. Karena kalau 1 halaman itu masih ada sisa, itu nggak boleh dipenggal gitu ya pada peralihan halaman, karena itu sebenarnya masih satu kesatuan gitu. Nah, jarak dari baris terakhir teks ke judul tabel di bawahnya itu biasanya kita kasih rentang 2 spasi ya, supaya tidak terlalu supaya kelihatan perbedaannya antara subbab 1 dengan subbab berikutnya misalnya. Jadi jarak antara teks ke judul tabel di bawahnya atau baris terakhir catatan kaki itu juga bisa dituliskan dalam bentuk 2 spasi. Nah, ini contoh yang bisa diikuti ya dalam pembuatan tabel. Jadi tabel itu tidak pernah ada garis horizontal. Yang ada itu hanya garis vertikal. Tidak boleh ada garis vertikal. Yang ada hanya garis horizontal. Jadi hanya ada ke pinggir. Ya, tidak perlu ada kotak lagi gitu ya. Judul tabel ada di bagian atas ya, misalnya tabel 1, tabel 2 dan seterusnya. Kemudian isinya apa? Ya, sumbernya dari mana? Ya, catatan kaki itu sebagai referensi ya. Misalnya kita mengambil informasi tabel ini dari sumber siapa. Kemudian ini contoh yang lain ya, sama saya kira masih mirip ya. Kemudian ini ada variabelnya ya, misalnya jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya. Nah, untuk penampilan gambar ya atau grafik, jadi sajian data dalam hasil penelitian dalam bentuk gambar itu dapat berupa grafik, diagram alir, bagan, peta atau foto. Gambar dalam karya ilmiah perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan relevansinya dengan topik penelitian yang dibahas. Kemudian gambar yang dibuat ya itu harus bisa menjelaskan konsep yang ingin kita tuangkan dalam gambar tersebut ya. Jangan sampai kita membuat gambar ya tapi konsepnya tidak jelas, tidak ada hubungannya dengan gambar itu. Gambarnya tidak disitasi juga gitu dalam badan kalimatnya gitu, atau di tubuh tulisan yang ada. Di sini juga ada kadang-kadang ada pengkodean ya, atau ada lambang gitu ya.
dalam terutama dalam tulisan grafik ya, kadang-kadang ada yang bentuknya segi 4, segitiga gitu kan, lingkaran kosong, ada yang bentuknya diarsir. Itu harus dikasih keterangan ya. Harus dikasih keterangan apa yang Anda sajikan di situ ya. Biasanya untuk penyajian data dalam bentuk grafik itu harus memiliki ciri-ciri hemat, jelas, dan utuh, ya. Tidak melupakan gaya grafik yang akan ditampilkan. Bentar, saya telepon ya. Halo, Bu Yus, saya lagi ngajar. Ada apa, Bu? Jadi dalam pembuatan grafik itu sebisa mungkin harus hemat ya. Jangan terlalu membuat data yang terlalu membuang-buang tinta atau warna-warni ya. Cukup dua warna aja, hitam putih gitu ya. Biasanya sudah cukup jelas ya. Yang penting nanti ada variabel-variabelnya ya. Di situ ada sumbu X, sumbu Y ya, nilainya. Kemudian tidak menimbulkan penafsiran yang keliru, artinya satuannya itu dituliskan dengan jelas ya, proporsional. Nah, ini contoh-contoh cara pembuatan grafik yang sederhana ya. Jadi dia hanya membuat grafik itu dengan garis dan bulatan gitu ya. Diameter ini bicara tentang diameter bunga, ini mungkin penelitian mahasiswa biologi ya. Tingkat naungan maksudnya kalau dikasih atap gitu ya, berapa persen, maka diameter bunganya itu akan semakin besar atau semakin kecil. Ya, dia buat skala ya dari 20% sampai 80%. Kemudian itu ada dua jenis bunga ya. Bagaimana diameternya kelihatan di situ kan. Yang warna putih itu untuk bunga apa, yang warna bulat hitam itu untuk bunga apa. Jadi simple sekali. Ya, simple, tidak banyak menghabiskan tinta dan juga lebih mudah dibaca. Ya. Saya pengen kalian juga membuat grafik-grafik yang sesederhana ini, tidak perlu dibuat rumit, banyak warna dan lain sebagainya. Tidak efektif gitu, malah ya yang ada adalah membingungkan kita. Nah, kemudian untuk pembahasan tadi ya, pembahasan itu adalah tempat penulis mengemukakan argumentasi ya. Secara bebas tapi singkat dan logis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jangan menggunakan alur atau uraian yang bertele-tele ya. Kemudian ditulis setelah hasil penelitian, data dicantumkan. Jangan di bab 4 itu hasil dan pembahasan. Belum ada hasil, langsung Anda bahas. Ada cantumkan teorinya. Nah, itu nggak bagus. Justru yang harus kita lakukan itu adalah tampilkan dulu data hasil penelitian kita, karena namanya juga hasil dan pembahasan kan. Tampilkan data hasil penelitian, baru kita bahas, ya, diuraikan dengan jelas, dilengkapi dengan referensi yang menunjang hasil penelitian kita. Nah, biasanya kemampuan menganalisis seorang peneliti ataupun penulis itu akan terlihat di sini. Ya, bagaimana dia bisa mengelaborasi hasil dan pembahasan ini sesuai dengan kapasitas dia sebagai seorang calon ilmuwan atau calon sarjana gitu ya, kan kelihatan cara menulisnya. Jadi ketika dia menulis hasil dan pembahasan itu sistematikanya jelas gitu, tidak loncat-loncat. Dia membahas tentang data A tapi dia tiba-tiba bahas data B. Lalu balik lagi ke data A gitu. Nah, itu tidak sinkron berarti kalau yang seperti itu ya. Jadi harus dibuat secara sistematis dan hindari uraian yang terlalu bertele-tele. Ya. Kemudian penulis juga harus membandingkan temuannya dengan hasil penelitian sebelumnya atau referensi yang terakhir gitu, yang mutakhir ya, tentang penelitian tersebut bagaimana kaitannya dengan penelitian kita. Apakah lebih baik atau sama aja atau mungkin lebih buruk dari yang kita kerjakan ya, itu semua bisa dibahas dan argumentasi di situ bisa menguatkan data penelitian kita. Jadi dalam pembahasan pun juga tetap kita perlu ada referensi. Jangan cuma tulisan kita aja, tapi referensinya harus ditaruh di belakang, bukan ditaruh di depan. Jadi ditaruhnya setelah kita tampilkan data kita, bahkan setelah kita bahas, baru kita
bandingkan dengan hasil penelitian orang lain. Jangan dibalik, ini belum apa-apa sudah menuliskan referensi di depan gitu. Padahal sebetulnya yang namanya hasil dan pembahasan itu adalah hasil dulu baru dibahas. Gitu. Ya, pendapat peneliti terdahulu yang sudah diringkas dalam pendahuluan atau tinjauan pustaka tidak perlu diulang lagi, ya. Jadi tidak perlu redundan, tidak perlu mengcopy paste apa yang sudah dibahas di dalam pendahuluan pun kemudian Anda tuliskan lagi di pembahasan. Jadi di pembahasan mungkin lebih ke arah argumentasi yang memang belum ditampilkan di bab pendahuluan gitu ya. Nah, pembahasan ini merupakan kumpulan argumen mengenai relevansi, manfaat, dan kemungkinan atau keterbatasan ya penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Jadi dari hasil argumen ini dapat disimpulkan nanti ya hasil simpulannya itu seperti apa. Kemukakan sejujur-jujurnya keterbatasan yang ada dalam penelitian ya dan buat argumennya. Cara mengembangkan argumen ini sama dengan menyusun paragraf ya. Harus mengelaborasi seluruh pembahasan sebagai bagian dari pokok pembahasan yang dikembangkan satu persatu. Ini juga perlu dipertimbangkan atau perlu didasari oleh pengembangan nalar. Nalar itu artinya berarti cara berpikir kita, ya. Cara berpikir kita, sistematika dalam penulisan pembahasan itu harus jalan. Ya. Kenapa datanya seperti ini? Kenapa bisa berbeda? Apa yang membedakannya? Dan lain sebagainya itu semua nanti akan ada argumentasinya, ya, argumentasi yang terkait dengan data tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan ya dalam pemeriksaan pembahasan. Kemudian terakhir untuk penulisan simpulan ya. Simpulan itu biasanya merupakan hasil generalisasi dari hasil penelitian. Jadi bukan kita menyebutkan lagi hasil penelitian yang ada di dalam bab 4 ya. Tapi generalisasi dari hasil penelitian itu tentang apa yang sudah kita peroleh ya dalam bentuk pernyataan singkat yang berkaitan langsung dengan hasil penelitian. Oke. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka misalnya dapat disimpulkan aktivitas antioksidan dari senyawa X relatif cukup tinggi gitu ya dengan nilai IC50 sekian. Faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan ada karena kandungan senyawa fenolik. Ya, itu seperti itu aja. Sudah cukup gitu ya. Jadi penulis itu menjawab permasalahan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Ya. Ya. Jadi kalau bisa antara rumusan masalah dengan simpulan itu harus sinkron ya. Jadi kesimpulan itu menjawab apa yang ada di dalam bab pendahuluan ya, menjawab tentang masalah yang kita ajukan, yang kita rumuskan di dalam bab pendahuluan. Ya, ini harus ada korelasinya ya dengan jelas gitu ya, bedanya di mana. Jadi penulis juga harus bisa membedakan di mana letak simpulan itu ya, bedakan dengan hasil temuan kita ya, tapi korelasikan dengan tujuan penelitiannya. Nah, ini yang memang perlu dipelajari ya oleh mahasiswa ya, bagaimana penyampaian kesimpulan ini dengan kalimat-kalimat yang lebih praktis gitu ya. Jadi untuk mempelajarinya silakan nanti dilihat contoh-contoh artikel yang sudah ada, bagaimana mereka menyimpulkan hasil penelitiannya. Biasanya penulisan kesimpulan itu dalam bentuk poin ya, poin per poin sesuai dengan rumusan atau tujuan penelitian. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Kemudian untuk saran itu mengarah ke implikasi atau tindakan lanjutan. Ya, jadi apa yang bisa kita lakukan setelah kita memperoleh hasil ini. Nah, kalau hasil itu ada yang kurang, ya kemukakan. Ya. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan dalam penelitian yang kita lakukan. Ya, sehingga akan didapatkan hasil yang lebih baik. Jadi, saran juga harus diuraikan secara lebih spesifik. Ya. Kemudian yang tidak dianalisis atau tidak dibahas dalam penelitian, itu sebaiknya tidak dituangkan ya, tidak
muat di dalam saran itu karena mungkin tidak ada korelasinya langsung dengan penelitian kita. Ya, jadi kita sebaiknya menuliskan saran itu adalah the next step dari penelitian kita ini. Kalau memang masih ada kekurangan, apa yang harus diperbaiki? Di bagian mananya yang harus kita perbaiki? Nah, itulah yang dituangkan di dalam bentuk saran. Ya, jadi itu beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan isi daripada penulisan skripsi kita. Ya. Setelah itu barulah nanti kita akhiri ya penulisan itu dengan pencantuman daftar pustaka ya. Nah, ini kan tadi bab 1 sampai bab 5 sudah selesai. Nah, daftar pustaka ini yang kadang-kadang juga sering menjadi kesalahan dalam penulisan ya. Kenapa? Karena ada aturan-aturan yang memang perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka ini. Ya. Pertama, dia harus relevan dengan penelitian kita ya. Mutakhir dan primer kalau bisa ya. Sekarang ada ketentuan 60% sumber pustaka itu harus dari artikel hasil penelitian dalam bentuk jurnal. Jadi kalau kita punya daftar pustaka itu ada 20 misalnya ya, maka 12 itu harus dalam bentuk jurnal. Ya, kalau 60% kan berarti 12. Apa sih yang dimaksud dengan acuan primer? Ya, acuan primer ini adalah hasil penelitian yang berasal dari jurnal berkala ilmiah atau paten. Ya. Jadi di sini buku ajar gitu ya, kemudian diktat, Wikipedia itu tidak termasuk referensi primer karena dia adalah kumpulan dari karya tulis yang dibukukan atau yang dituliskan oleh orang bukan yang memiliki data itu bukan yang bersangkutan gitu. Jadi artinya dia memang mengambil informasi itu dari luar, dari orang lain. Ya, sehingga buku ajar, diktat, ya, laporan modul praktikum itu nggak boleh jadi acuan. Karena itu dia referensinya adalah referensi sekunder. Kalau textbook mungkin masih bisa lah ya, textbook juga walaupun itu adalah referensi sekunder, tapi kalau memang masih ada kaitannya dengan penelitian kita boleh lah. Ya, tapi sebisa mungkin adalah sumber pustaka itu harus dari referensi primer. Ya. Semua pustaka yang diacu dalam naskah harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Bahan acuan yang tidak diterbitkan atau tidak dapat diperoleh dari perpustakaan ya, termasuk mungkin komunikasi pribadi ya, itu tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka. Termasuk kita juga tidak boleh mengutip daftar pustaka pinjaman citasi itu dari blog ya, dari blog tulisan orang yang kadang-kadang itu tidak jelas sumbernya dari mana. Blog site itu nggak boleh ditip ya. Nah, untuk pencantuman pustaka ya itu perlu dilakukan sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan atas karya ilmiah orang lain ya, dengan cara sesuai dengan prosedur ya, cara pencantuman citasi yang baik dan benar. Ya. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan tindakan plagiarisme. Kalau kita tidak mengutip dengan benar, kemudian kita tidak mencantumkan sumber referensinya, maka itu bisa dianggap sebagai tindakan plagiarisme. Bagaimana cara kita menuliskan daftar pustaka atau pengajuan pustaka? Bisa kita lihat di sini ya. Dan nanti mahasiswa juga bisa menggunakan aplikasi reference manager ya. Contohnya misalnya kalau kita ini gaya pengutipan pustaka itu kan ada macam-macam ya. Ada yang Harvard, Oxford, ada yang Vancouver ya. Kemudian ini yang APA ya. APA itu American Psychological Association ya. Jadi di situ ada cara atau gaya penulisan yang sesuai standarnya ya. Kita mengikuti apa ya standar untuk penulisan daftar pustaka itu. Jadi kita cara penulisannya itu adalah kalau kita menggunakan sitasi di awal misalnya ya, teks di body note gitu ya. Maka penulisan sitasinya adalah menggunakan nama belakang, nama akhir penulis ya.
Misalnya kalau nama saya ya Sandra Hermanto, menurut Hermanto tahun 2004 misalnya, gitu ya. Menurut misalnya kalau Dede Sukandar ya menurut Sukandar 2004. Nah, jadi tidak perlu disebutkan semuanya. Ya, kalau dituliskan sebagai endnote ya itu juga sama. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi dengan jumlah penduduk terbesar misalnya. Dalam kurung siapa ini citasinya dalam tanda apa nama belakangnya saja yang ditutup. Ya, contohnya seperti Suharjito 2008. Nah, kalau ini menggabungkan sumber acuan yang terdiri dari lebih dari satu orang, misalnya dia diacu dari 3 orang, misalnya, maka dikasih tanda titik koma ya sebagai pembatasnya. Nah, kalau dari jurnal bisa kita lihat ya daftar pustaka, cara penulisan dengan gaya apa ini kalau kita ambil dari jurnal berkala ilmiah ya. Jadi pertama kita tuliskan nama belakangnya ya. Purwadarita T misalnya, ini kan nama belakangnya. Gunawan L, Gunawan AW titik tahun 2000. Judul apa penelitiannya Production of Nata de Coco colored by Monascus as Functional Food. Diambil dari jurnal apa? Mikrobial Indonesia, volume 4, halaman 6 sampai 10. Volume 4 nomor 1 halaman 6 sampai 10. Jadi simpel seperti ini cara penulisannya ya. Nama belakang tadi dengan singkatan nama depan, kemudian tahun, judul jurnal artikelnya, nanti nama jurnalnya dan halamannya, volume dan halaman. Itu kalau ada alamat DOI boleh juga dimasukkan di sini ya, alamat DOI. Apa sih DOI itu? DOI itu adalah singkatan dari Directory Object Identifier. Jadi nama atau identitas nomor dari masing-masing artikel. Itu bisa ditelusuri secara metadata menggunakan komputer sehingga status dari artikel itu bisa dibedakan satu dengan yang lain. Samalah seperti nomor induk NIK kepegawaian kita NIK kartu penduduk kita gitu ya kan masing-masing nomor ada masing-masing orang ada nomor identitasnya. Ya, jadi ini identitas artikel. Kemudian kalau dari contohnya dari proceeding misalnya ya tahun, bulan, tanggal itu juga ditentukan ya. Nah, kota tempat terbitnya ya nama negaranya, nama penerbitnya, contohnya seperti ini ya. Supriyati D 2019 ini dalam bentuk skripsi ya. Skripsi Bogor, Institut Pertanian Bogor. Jadi contohnya kalau dalam bentuk skripsi maka dituliskan di situ citasinya dalam bentuk skripsi. Kalau dari sumber internet tadi contohnya seperti ini ya. Ini di-download kapan ya, tuliskan di sininya ya. Diunduh tanggal 20 Desember 2008 misalnya. Kemudian di sini saya perlu berikan contoh-contoh penggunaan jenis huruf ya, besaran, satuan, dan kalimat efektif dalam penulisan karya ilmiah. Ya, ada beberapa gaya penulisan yang harus diikuti ya aturannya ya, seperti misalnya penulisan huruf italik ya, huruf miring itu ditulis untuk apa sih penggunaannya? Ya, biasanya kalau kita menggunakan persamaan matematik ya, tetapan, peubah yang tidak diketahui dalam matematika itu kita buat miring. Kemudian kalau kita membuat kutipan atau rujukan silang ya, lihat lampiran sekian. Nah, itu bisa kita buat miring. Atau nama buku, nama jurnal ya, terbitan berkala ilmiah itu kita miringkan ya, Hayati Mikrobiologi Indonesia. Nama ilmiah, bahasa penggunaan nama Latin ya untuk klasifikasi tumbuhan, hewan gitu ya, itu dimiringkan ya. Contohnya Angiospermae Gremaniae Oriza Sativa gitu ya, Felis Catus dan seterusnya. Itu nama Latin ya untuk organisasi kan kalau Oriza Sativa padi ya. Felis Catus itu kucing misalnya ya. Nah, itu dimiringkan ya dalam penulisannya. Kemudian kapan kita menggunakan huruf kapital? Huruf kapital itu biasanya selain di awal paragraf untuk nama bangsa, ya, agama, orang, hari, bulan, ya, peristiwa sejarah, gelar, pangkat, ya, yang diikuti dengan nama orang tersebut, ya.
Contohnya Gubernur Bali, Profesor Doktor Insinyur ini, ya. Tapi kalau nama geografis, ya, nama-nama yang sudah terikat dengan nama kota seperti Pisang Ambon gitu, itu tidak perlu Ambonnya itu huruf besar, walaupun itu menunjukkan nama tempat. Kacang Bogor, Bogornya nggak perlu besar karena dia sudah satu paket dengan nama benda tersebut, ya. Sapi Bali itu nggak perlu dituliskan, nggak perlu diperbesar dulu. Kemudian penulisan nama orang dalam hukum, dalil atau teori, contohnya teori atom Dalton. Nah, Daltonnya besar, ya, hukum Dalton. Uji Duncan, ya, analisis Fourier. Nah, itu nama-nama orang kan, ya, itu harus ditulis dengan huruf kapital, ya. Tapi nama orang yang sudah melekat pada benda tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya apa? Pembakar Bunsen. Nah, Bunsen itu kan nama orang, itu nggak perlu pakai huruf besar. Labu Ellen Meyer, ya, Cawan Petri, itu diambil dari nama-nama orang, tapi dia tidak menggunakan huruf besar. Atau nama singkatan dari atau bukan singkatan, ya, kepanjangan dari apa namanya, misalnya ini nama rancangan, uji atau metode yang tidak diikuti oleh nama orang, ya, misalnya uji morfologi, uji mortalitas, itu tidak perlu pakai huruf besar, ya. Nah, tapi kalau disingkat, rancangan acak lengkap, nah singkatannya jadi huruf besar, ya, dan seterusnya. Jadi itu contoh-contoh cara menuliskan huruf kapital, ya. Nah, kemudian di sini kadang-kadang kalian juga suka, ya, mungkin ada di antara kita yang sering salah dalam menuliskan kalimat, ya, atau huruf, kata, ya. Contohnya nafas, ya. Nafas itu yang benar pakai F atau pakai P? Pakai P, ya, nafas. Tapi pasca sarjana itu yang betul digabung atau dipisah, ya. Nah, ternyata yang benar adalah digabung, ya. Pasca sarjana dia tidak menggunakan huruf K, ya. Nah, itu diambil dari bahasa asing, ya. Pasca, bukan pasca. Kemudian negatif pakai P atau pakai F? Pakai F, ya. Aktif juga sama, ya. Aktivitas kadang-kadang kita nulisnya aktif pakai F, padahal yang benar adalah pakai V. Nah, itu sering kita menulis berbeda-beda, ya, padahal sebenarnya cara penulisannya harusnya sesuai dengan kamus bahasa Indonesia yang benar. Contoh yang lain adalah serapan dalam peluluhan imbuhan, ya. Peluluhan huruf akibat imbuhan. Menaati atau mentaati. Yang benar adalah menaati, ya, itu yang menerjemahkan atau menerjemahkan. Ya, yang betul adalah menerjemahkan. Tapi kalau menyolok itu salah, yang betul adalah mencolok, ya. Merubah yang betul adalah mengubah, bukan merubah, ya. Karena kata awalnya bukan rubah tapi ubah, ya. Kemudian mengkoreksi, mengoreksi, ya. Itu contoh-contoh yang lain. Nah, ada juga yang sering salah menuliskan adalah penggunaan ejaan dari bahasa Inggris yang tidak diserap ke bahasa Indonesia, ya, yang diserap ke bahasa Indonesia. Contohnya analisa, ya, itu yang bahasa Inggrisnya kan analisis, ya, tapi kita menulisnya analisa. Sebetulnya yang betul adalah analisis, ya, bukan analisa. Sintesis bukan sintesa. Hidrolisis bukan hidrolisa. Jadi ya itu yang harus diperbaiki, ya, cara penulisan. Kemudian penggunaan huruf X, ya, kompleks, ya, itu artinya kan kompleks pakai S, ya. Taksonomi pakai K dan S, ya, itu contoh-contoh yang lain. Ya, saya lihat bisa kita lihat di sini contohnya, ya. Kemudian kesalahan dalam penulisan kata, penggunaan kata depan dengan penggunaan imbuhan. Ini sering keliru. Contohnya Anda sering menuliskan di dalam itu digabung, padahal itu bukan imbuhan. Itu penggunaan kata depan menunjukkan posisi tempat, ya, di dalam, di samping, di lapangan, ya, di luar atau ke laboratorium. Itu semua harus dipisah karena itu kata depan, ya. Kemudian kalau imbuhan, ya, dilakukan, diamati, dinyatakan, itu memang digabung karena dia imbuhan, gitu, ya. Kemudian kata gabung yang ditulis terpisah, ya. Contohnya budidaya, gitu, ya. Itu sudah
harusnya dituliskan terpisah ya, bukan budidaya digabung karena itu apa ya namanya, kata yang sudah padu ya. Kecuali yang sudah padu seperti misalnya olahraga daripada itu baru digabung. Ya, kerjasama juga ini harusnya dipisah ya, bukan digabung. Nah, kemudian kalau dalam tulisan apa namanya huruf tanda titik ya atau titik koma ini kadang-kadang juga keliru ya. Pukul 13.30 itu hanya menggunakan titik. Ya. Kemudian desimal tidak boleh menggunakan titik, tidak boleh menggunakan koma tapi menggunakan titik yang benar itu ya kalau pakai bahasa internasional. Kemudian apa namanya ini cara penulisan tata rumus nyawa gitu ya, CWS4 5H2O itu yang benar adalah titiknya di tengah bukan di bawah. Itu contoh-contoh penggunaan tanda baca yang lain silakan nanti bisa dilihat ya di di pedoman penulisan skripsi yang ada di website di webnya Prodi Kimia itu ada ya pedoman penulisan skripsi. Kemudian frase yang tidak baku ya terdiri dari ya ini sering kita lihat ya padahal yang betul adalah terdiri atas, tergantung pada, harusnya bergantung pada. Nah ini contoh-contoh yang lainnya. Emang kayaknya banyak yang suka keliru-keliru ya dalam penulisan ini. Kemudian awalan ya SI tadi ya kilogram, gram itu kan sebenarnya G ya bukan GR ya satuannya. Jadi salah kalau misalnya GR ya. Karena satuannya G bukan gram itu bukan GR ya contohnya seperti itu. Kemudian satuan juga ditulis dengan menggunakan huruf kecil ya, volt misalnya ya. Celsius yang benar bukan disatukan ya, tapi 20 spasi derajat Celcius. Bukan 20 derajat Celcius digabung atau 20 derajat Celciusnya dipisah. Nah, itu salah. Jadi harus diperhatikan ya. Penulisan satuan itu harus terpisah ya, bukan digabung ya. Nah, ini cara penulisan satuan yang diambil dari nama orang ya. Kalau Newton ya pakai huruf kecil ya. Tapi kalau dia dilambangkan hurufnya baru pakai huruf besar. Nah, tata nama kimia ya, rumus kimia itu misalnya sering dituliskan pakai huruf besar ya, natrium hidroksida. Padahal sebetulnya yang betul adalah huruf kecil, natrium hidroksida atau NaOH. Amonium sulfat tidak boleh menggunakan huruf besar ya. Dia menggunakan huruf kecil ya, amonium sulfatnya dia huruf kecil. Kemudian oksigen ya, cesium klorida semua pakai huruf kecil. Nah, kecuali kalau ada singkatan yang tidak lazim, misalnya tris HCl, gitu kan, berarti ya digabung nggak apa-apa ya. Kemudian ETA gitu ya, itu kan singkatan ya dari sodium tetraacetic acid ya. Kemudian muatan ion ya, tulisannya bukan plus 2 tapi 2 plus yang betul ya. Nah, kemudian apa nih? Bilangan oksidasi juga itu harus perhatikan ya dalam tulisannya, lambang isotop dan lain sebagainya. Ya. Itu ada contoh-contohnya kalau kita lihat. Baik, demikian ya yang perlu kami sampaikan di dalam cara penulisan skripsi dari mulai awal sampai dengan akhir ya, termasuk penulisan daftar pustaka. Kalau untuk lampiran saya kira nggak perlu dijelaskan ya, karena lampiran itu kan sesuai dengan topik penelitian kita ya. Yang penting kan cara penyusunan lampirannya itu sesuai dengan aturan sama seperti daftar tabel, daftar gambar gitu ya. Daftarnya setelah daftar pustaka. Untuk tugas ya, ini sebetulnya saya minta bukan tugas kelompok ya, tapi tugas proposal ini dibuat per individu ya, dibuat per individu. Nanti dari
tugas individu ini, ya, kita ambil satu dari atau mungkin ini sebelumnya sudah dibagi kelompok atau belum ya? Kalau sudah dibagi kelompok, nanti mungkin diwakili oleh satu kelompok itu satu orang yang nanti bisa mempresentasikan ya. Tapi saya pikir kalau satu orang nanti kasihan juga ya yang nggak presentasi, yang presentasinya justru ya. Mungkin gini aja ya. Untuk tugas individu tetap membuat proposal, tapi nanti proposal yang dibuat itu didiskusikan atau mungkin bukan didiskusikan, diambil mana yang terbaik yang bisa dipresentasikan sebagai contoh cara penulisan proposal yang baik gitu ya. Apa namanya? Mungkin kita akan bagi nanti menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu presentasi satu topik. Jadi nanti ada 4 kelompok yang akan mempresentasikan topik penelitiannya yang diambil dari salah satu tugas yang dibuat oleh masing-masing individu. Dan ini akan dilakukan nanti di akhir perkuliahan sebelum UAS ya, untuk presentasi. Anggap aja ini simulasi seminar proposal, gitu ya. Dan itu yang nanti akan kita jadikan sebagai tugas formatif ya, selain resume perkuliahan. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Minggu depan kita masih ada satu topik lagi tentang presentasi efektif ya. Nah setelah itu baru nanti minggu depannya lagi berarti siap-siap untuk presentasi seminar proposal. Ya. Kemarin kan kalian sudah buat apa namanya tugas individu yang dari mulai rumusan masalah, tujuan penelitian ya, kemudian rancangan eksperimen ya. Itu yang nanti dipresentasikan ya. Tapi presentasinya tidak semuanya, nanti dipilih salah satu saja yang mungkin nanti mewakili dari apa namanya dari masing-masing kelompok itu ya. Jadi supaya bisa dipresentasikan nanti mungkin akan saya lihat ya, tugas proposal ini harus sudah masuk selambat-lambatnya di pertemuan yang ke-14, berarti 1, 2, 3, 2 minggu dari sekarang lah ya. Nah, minggu depan Anda masih bisa cari-cari dulu topiknya ya. Tapi sebenarnya udah ada kan topiknya, masing-masing sudah buat tugas ya di apa perkuliahan sebelumnya ya, yang pernah kita diskusikan itu waktu itu Pak. Ya, jadi setiap orang sudah punya topik kan, ya itu yang nanti akan dibuat proposal. Ya, oke. Apakah sudah cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Pak Bika, silakan. Presentasinya dalam bentuk PowerPoint atau draftnya ya Pak, Word? Iya, presentasinya sama seperti seminar proposal, PowerPoint. Pakai bahasa Indonesia aja dulu, ya. Jadi ini kan mirip seperti seminar proposal, tapi sebetulnya ini hanya simulasi. Jadi anggaplah kalian nanti untuk tugas akhir ini kan akan menyiapkan proposal. Saya katakan proposal penelitian yang dibuat dalam tugas Medlit ini, ya itu bukan proposal yang nanti akan digunakan penelitian. Tapi kalau Anda mau gunakan pun tidak masalah. Ya, kalau memang Anda sudah punya topik mau melakukan penelitian tentang ini, kemudian Anda presentasikan, itu jauh lebih baik gitu kan. Nanti tinggal kalau ada kekurangan-kekurangan tinggal menambahkan. Jadi pada saat Anda seminar proposal sudah lebih dari siap gitu. Ya, makanya dari mulai sekarang dicarilah topik-topik yang memang menurut Anda menarik untuk diteliti dan bisa dibuat proposal.
Oke. Nah, untuk pengumpulan draft proposal ya, paling ya kalau untuk yang PowerPoint-nya mungkin atau gini aja. Untuk draft proposal 2 minggu dari sekarang, tapi nanti kalau masih ada perbaikan-perbaikan, masih kita tunggu sampai paling lambat pada saat ujian akhir semester ya. Jadi proposal yang nanti akan dipresentasikan bisa dalam bentuk draft dulu, sehingga nanti saya bisa memilih mana yang kira-kira cocok atau paling layak untuk dipresentasikan. Kenapa saya izin bertanya? Jadi presentasi individu dulu secara random, Pak? Atau gimana ya, Pak? Atau perlu presentasi? Perlu apa? Enggak, berarti katanya bakal milih topik yang dipresentasikan. Ya. Berarti sebelumnya presentasi individu dulu dong, Pak? Atau seperti gimana? Ya, nanti akan saya lihat dari draft proposal yang sudah. Apa saya langsung pilih aja kalau begitu? Nah, ini kan ada berapa orang ya? 24 ya tadi. Nah, kalau kita bagi 4, berarti kan ada 6 orang satu kelompoknya. Silakan nanti didiskusikan kira-kira mana yang akan dipresentasikan. Ya, ini presentasinya per kelompok, bukan per orang. Ya. Ya, ini karena gangguan sinyal ya, jadi agak putus-putus ya. Berarti mulai presentasi 2 minggu lagi ya, Pak? Ya, 2 minggu lagi dari sekarang. Nanti kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, tolong nanti PJ-nya dibagi aja langsung ya. Nah, dari 4 kelompok itu silakan nanti Anda sendiri yang menentukan topik mana yang akan dipresentasikan. Saya tidak akan tunjuk satu orang, tapi mana yang akan dipresentasikan itu yang nanti akan dibuat apa namanya PowerPoint-nya gitu ya kan. Ya. 2 minggu dari sekarang kita perkuliahan terakhir kapan sih? Kalau misalnya ya? Sekarang sudah pertemuan ke 13 atau 12 gitu, Pak? 12 ini. Ya. 13 berarti pertemuan 14 digabung nanti. Mungkin kalau begitu ini aja deh. Nggak usah banyak-banyak kali ya, 2 aja, 2 proposal aja yang dipresentasikan ya. Kalau 4 kayaknya kebanyakan. Jadi dibagi 2 aja. Gimana? Cukup jelas? Tadi maaf Pak, yang masalah digabung baru kedengaran sampai situ saja. Selebihnya terputus, Pak. Iya, tadi Bapak keputus pas habis ngomong digabung gitu. Iya, jadi ini kan ada 24 orang, dibagi 2 aja, 2 kelompok. Nanti masing-masing kelompok presentasi satu topik penelitian, ya, diambil dari salah satu anggota kelompok yang kira-kira paling pantas untuk dipresentasikan. Silakan nanti dimusyawarahkan, dirembukan kira-kira topik mana yang akan dipresentasikan. Ya. Jelas? Halo? Ya, Bapak izin bertanya lagi. Kalau misalkan topik sebelumnya kan kita sudah sempat mengumpulkan judul dan rumusan masalah gitu-gitu ya, Pak. Pak, kalau misalkan mau berubah lagi, judulnya boleh nggak, Pak, topiknya? Boleh, terserah kalian. Kalau misalnya kurang cocok, topiknya mau diganti lagi nggak apa-apa. Masih ada waktu. Nggak perlu yang sama dengan yang kemarin, nggak masalah. Baik, Pak. Baik, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita masih ada satu pertemuan lagi untuk membahas teknik presentasi yang efektif. Minggu depannya lagi baru kita presentasi proposal penelitian.
sekali lagi proposal penelitian ini bukan proposal yang nanti akan Anda presentasikan di tugas akhir, tapi proposal yang mungkin bisa dicari dari sumber referensi lain yang kira-kira menurut Anda menarik untuk dipresentasikan ya. Tapi paling tidak ya dari sisi kebaruannya adalah ya dilihat dari penelitian yang sudah ada ini selama ini sampai sejauh mana gitu ya operasinya. Jadi Anda harus menemukan novelty-nya di sana. Ya. Jangan sama persis dengan proposal penelitian orang yang sudah dikerjakan. Karena nanti akan saya lihat ya, kalau Anda copy paste dari proposal orang lain akan terlihat di situ. Oke. Baik, cukup. Baik, cukup. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.